Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada was solihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal hadisin wal quram jahidin wa masyadin fi syafiq al abawir la raya ba'ina watin jadadin jaddatin wa qurbatin wa ahli baitin wa syaihin wa alimin ikhwanina ya Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yaskinhum al jannah susan narihim wa ali bihadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahbihi wa fahmihi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi bid-darain amin. Faidatun, ini suatu faidah. Wa minal bid'ahil mazmumati, dan daripada amalan-amalan bid'ah yang tercela. Amalan-amalan bid'ah, ibadah tapi bid'ah, jadi tercela. Allati ya'samu, yang menjadi dosa tuh. Fa'iluha, yang melaksanakannya. Ibadah, sholat, ya, tapi malah jadi dosa. Sebab apa? Sebab tidak ada dasar daripada hadis maupun apalagi Quran, ya, sahabat, ijma, qiyas ada. Wa yajibu, dan wajib ala wulatil amri, atas pemerintah. Atas pemerintah wajib apa? Man'u fa'iliha, mencegah, melarang yang melakukan bid'ah ini. Mana yang pertama? Yang pertama sholatur rogoib, namanya sholat rogoib, ya. Nah, mungkin pernah dengar itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sholat rogoib. Isnata asyarata rakaatan, ada 12 rakaat dikerjakannya. Kapan? Bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya. Dilakukannya sesudah sholat maghrib, sebelum isya. Dia lakukan 12 rakaat, namanya sholat rogoib. Kapan itu? Lailata awwali Jum'ati Rajabah, yaitu pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Tuh namanya, ada namanya salat rogoib ini. Ini bid'ah, ini bid'ah, ya. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan, ini bid'ah, jangan diikuti. Sebab tidak ada dasar hadis yang sahih. Yaitu pada malam pertama, malam Jumat pertama di bulan Rajab. Nah,
namanya sholat sunat raghaib, dilakukan di antara maghrib dan isya 12 rakaat. Itu. Ada lagi mana? Wa sholatu lailati nisfi Sya'ban, dan sholat malam nisfu Sya'ban mi'ata rakaatin, 100 rakaat. Tuh. Ya. Ada yang sholat nisfu Sya'ban sampai 100 rakaat. Kalau kita nisfu Sya'ban paling habis maghrib 2 rakaat ya. Nah, juga bukan nisfu, diniatkannya itu semacam kayak salat sunat awabin. Jadi khusus salat nisfu itu nggak ada ya. Jadi ketika Rasulullah dibangunkan oleh Jibril, bangun tahajud, salatul lail, salatul malam. Tapi kalau kita di sini kaprahnya habis maghrib menjelang isya, baca Yasin 3 kali ya. Itu boleh juga sih ibadah namanya nisfu Sya'ban. Tapi kalau yang 100 rakaat ini tidak ada dasar hadis yang kuat. Ya, tidak ada dasar hadis yang kuat. Yaitu dilakukannya habis isya ke atas. Bisa sampai subuh tuh. Sampai subuh. Sebab apa? Setiap rakaat itu baca surahnya Al-Ikhlas 10 kali. Setiap rakaat. Ini salat ini, nisfu Sya'ban 100 tuh. Jadi kalau 100 rakaat baca kulhunya setiap rakaat 10, berarti berapa kali? 1000 kali itu. 1000 kali ya. Itu pernah ada yang melakukan dari jam 11 sampai subuh. Itu kerjakannya dari jam 10, jam 11 sudah mulai sholat, nggak tidur ya. 1000 hitungannya ya, 1000 kali itu dalam sholat. Mana lagi? Wa sholatu akhir Jum'ati Ramadan, dan sholat di Jumat akhir bulan Ramadan 17 rakaatin, yaitu ada 17 rakaat ya, di malam Jumat Ramadan terakhir, malam Jumatnya. Sesudah tarawih, sholat lagi 17 rakaat. Niatnya apa? Biniyati qada'i sholawatil khamsi. Katanya niatnya qada sholat yang 5 waktu. Yang 5 waktu kan 17 rakaat tuh. Jadi dari maghrib dia qadain isya, ya subuh, zuhur, asar. Yaitu dilakukan di waktu malam. Niatnya kodo 5 waktu itu. Jadi 17 rakaat. Nah ini juga bid'ah ya. Yang hendaknya kita nggak usah ikut. Biniyati qada'i sholawatil khamsi allati lam yatayakkanhu, yang dia sendiri nggak meyakinkan ada kodok apa enggak dia sebetulnya, tapi dia sholat kodok loh. Wa sholatu yaumi Asyura, dan sholat hari Asyura tanggal 10 Muharram. Dia sholat berapa? 4 rakaatin, 4 rakaat. Ini juga termasuk bid'ah. Sebab 10 Muharram kita yang dianjurkan adalah puasa. Juga disertai dengan 9 Muharram paling tidak. Supaya jangan sampai puasa kita cuma 1 hari 10 Muharram. Itu puasanya orang Yahudi. Ya, maka kita puasa kemarin nih 2 hari paling tidak disertakan dengan Tasu'ah. Yaumut Tasu'ah tanggal 9. Yaumul Asyura tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ya, ini salat. Mana lagi? Au aksaru, atau lebih daripada 4 rakaat dilakukannya tuh. Ya, pada hari Asyura.
katanya sholat sunnah Asyura, ya. Nah itu tidak usah diikut. Wa sholatul usbu', dan sholat usbu' mingguan dia sholat. Ada yang seminggu sekali, ya, begitu. Amma ahadisuha, adapun hadis-hadisnya memang ada, tetapi maudu'atun, hadisnya itu maudhu', jadi belum bisa dipakai, masih disimpan itu hadis, nggak boleh dikeluarkan. Batilatun, batal tuh, hadis itu batal, nggak bisa digunakan, ya. Wala taghtar, dan jangan kamu tertipu biman zakaroha, bagi orang yang menuturkannya solat-solat itu. Waffaqanallahu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Lijtila bil fadail, untuk menarik segala keuntungan kelebihan dari Allah. Wajtina bir rojail, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang hina. Ya, nah ini perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Jadi di sini menurut dalam kitab ini, ya, itu diterangkan bahwa itu termasuk bid'ah, nggak usah dilakukan oleh jamaah sekalian. Siapa ini melakukan? Sebetulnya orang-orang soleh, orang soleh. Jadi nggak bisa diikuti sama kita, ya, nggak usah. Itu orang-orang khusus. Ada memang yang melakukan itu, orang-orang khusus. Ya, jadi ini nggak usah kita ikutin. Babun sholatil jamaati, bab ini menerangkan sholat berjamaah. Akhraja, telah mengeluarkan hadis ini as-Syekhani, dua tuan syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Sholatur rajuli fi jama'atin, sholatnya seseorang berjemaah, tazidu ala sholatihi fi baitihi, melebihi keutamaannya daripada sholatnya itu di rumahnya sendirian. Wa sholatihi fi sukihi, begitu juga daripada sholatnya dia sendirian di pasar. Nah, di pasar sibuk, nggak kemana-mana, di pasar sholat tuh di tokonya, ya, tanpa berjemaah, ya. Padahal sekarang di pasar-pasar ada musola, maka berjemaahlah, berjemaah mestinya. Khamsan wa isrina darajah, mempunyai derajat sampai 25 derajat. Kalau kita sholat berjemaah, tapi kalau sendiri ya nilainya 1 derajat. Makanya betapa hebatnya orang yang ikut berjemaah, apalagi sholat subuh ini berjemaah, yang paling abdolnya sholat. Ya, tidak ada sholat yang fardu 5 waktu yang paling abdol kecuali sholat subuh berjemaah. Sholat subuh berjemaah. Ntar ada nih hadisnya nih, ya. Wadhalika, dan yang demikian itu, anna ahadakum, bahwasanya di antara kamu, idza tawaddoa, apabila kamu berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka perbaiki wudunya, summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, la yuridu illa sholata, tidak ada tujuan kecuali tujuan mau sholat. Wudhu di rumah dengan bagus wudhunya, rapi wudhunya 3 kali, membasuh mukanya rapi, basuh tangannya rapi, berangkat dia ke masjid berjamaah. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah,
tidak melangkahkan kaki dia dengan satu langkah, melainkan Allah mengangkat derajatnya satu derajat. Setiap langkah diangkat derajatnya, diampuni dosanya, diberi pahalanya. Tuh, setiap langkah. Apalagi setiap langkah, wa khutta anhu khati'atun, dan dihapus, diampuni dosanya itu. Andai kata udah tercatat, dihapus catatannya dosa dia itu. Dosa kapan? Ya mana aja. Selagi itu dosa-dosa yang bisa dimaafkan. Kecuali dosa besar yang tiada dimaafkan. Ini dosa-dosa kecil. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke masjid. Berapa langkah tuh dari rumahnya sampai ke masjid? Dihitung oleh malaikat. Sementara yang jalan ke masjid nggak pernah ngitung. Bapak ibu dari rumah menghitung nggak berapa langkah dari rumah, nggak hitung. Tapi malaikat ada yang diutus oleh Allah, catat tuh amalnya dia, langkahnya dia setiap langkah. Tolong dicatat. Maka dicatat sampai masuk masjid berapa langkah, diangkat derajatnya, ya, diampunin dosa-dosanya, dan diberi pahala. Ya, luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sayangnya Allah kepada hambanya. Cuman hamba yang dikasih sayang kadang-kadang kurang paham. Ya. Sholat berjamaah dianggap remeh, ya. Kan Pak Ustadz katanya kalau perempuan mah mendingan dia sholat di rumah, lebih afdal sholat di rumah. Itu perempuan Juhailah yang masih, mohon maaf, masih genit gitu, masih gitulah kira-kira, yang membuat ganggu lauk laki-laki. Kalau dia sholat di masjid jadi terganggu laki-laki. Ya, Juhailah terutama itu, ya, jadi maksudkan sebetulnya. Kayak wanita-wanita ya paling tidak deh kata mau ya pakai tabir kayak gini nih, kayak tabir aling-alingan ketika sholat supaya jangan sampai terganggu laki-lakinya. Dikhawatirkan mengganggu laki-laki perempuan itu. Tapi sini kira-kira nih ibu-ibu mengganggu nggak laki-laki nih? Bu, ibu-ibu mengganggu laki-laki nggak nih kira-kira nih? Jangan-jangan godain laki-laki nih, hati-hati ya, jangan. Nggak boleh ke masjid kalau gitu, mendingan di rumah aja. Rusak pikiran laki-laki itu ada tuh, ya. Bukannya ingat Allah, ingat goyangannya, ingat segala pinggulnya, ingat apa aja begitu jadinya. Kalau menggoda, godaannya jadi yang diingetin. Ketika sholat nggak khusyuk, terganggu tuh sholatnya. Kan kadang-kadang ada Juhailah itu yang jalannya goyang-goyang gitu ya, orang terbayang-bayang. Aduh, enggak ada, jangan deh, jangan. Kita niat semata-mata untuk sholat dan ibadah, insya Allah. Termasuk daripada orang yang diampuni dosanya, diberi pahalanya, diangkat derajatnya setiap langkah. Ada malaikat yang sampai santet. Makanya ketika beri salam sholat kita ke kanan ke kiri. Padahal nggak ada orang yang kita baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat yang nyatet amal kita, kita beri salam sama dia, ingetin gitu. Ketika beri salam, ingat ada malaikat kanan kiri kita. Ketika selesai sholat beri salam sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Disambut oleh malaikat. Ya, subhanallah. Beruntunglah calon-calon penghuni surga. Dengan mudahnya sebetulnya usaha itu bagi yang sudah taufik hidayat diberi oleh Allah. Bagi yang sudah mendapatkan taufik dan hidayah untuk berbuat kebaikan itu enteng, Pak. Tapi kalau belum dihendaki orang itu untuk menjadi orang baik oleh Allah, berat untuk berbuat itu. Ke masjid walaupun dekat berat. Sebab apa? Masih ditekan oleh Allah. Apalagi hatinya. Hati manusia begitu. Untuk menerima ilmu, menerima nasihat, itu bagaikan tembok.
Ya, tembok ada yang catnya warna gelap, ada yang warna terang. Kalau yang hatinya terang, hatinya bersih, dikasih ilmu itu nerima dia, ada membekas. Sama juga ini ruangan, kalau warna putih, warna ini terang ini, begitu dikasih sinar lampu, kan kelihatan tuh ada jendela, ada semuanya nih. Jadi menerima sinar. Tapi kalau hatinya gelap, Pak, itu bagaikan tembok warna hitam. Ayo udah di center dari situ berubah nggak tuh hitamnya? Jadi putih nggak? Tetap hitam. Makanya begitu, jangan sampai hati kita gelap. Ya, minta kepada Allah nawir qulubana. Ya Allah, berikanlah cahaya pada hati kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya hidayatmu ya Allah. Ya, makanya saya ngomong begini nih, ini kan bagaikan nur, cahaya yang akan saya sampaikan. Diterima atau enggak diterima tergantung hatinya. Kalau memang hatinya bersih, nerima dengan Masya Allah, memahami semuanya, bisa menerima. Tapi mohon maaf ya, mudah-mudahan di sini memang nggak ada gitu ya. Semuanya menerima dengan apa yang saya bicarakan, ini paham semuanya. Ya, menerima semuanya dan insya Allah tinggal ngamalkan. Maka masjid ini yang dulunya musola sekarang jadi masjid, alhamdulillah, karena semangatnya umat Islam di sini ibadah. Ya, padahal dulu mah kebun lebar banget, zaman Baba masih ada, bikin masih ke sono-sono ini ya. Itu belum kepikiran zaman dulu mah, belum kepikiran. Masih dulu mah jauh-jauh jadi aja. Apalagi ke Haji Muhammad, saya ingat benar tuh beliau tuh kalau sholat di sana di Masjid Mubarak itu setiap Jumat beliau ini sholat yang namanya sholat sunat tasbih. Sebab saya kalau sholat di sana diajak sama orang tua saya, dituntun dari jam 10 Pak, dari rumah ke sana, dituntun sama orang tua saya. Ada Haji Muhammad di situ. Sholatnya lama banget, saya pikirin dulu kok lama banget ini orang sholatnya. Ya, rukunya lama. Saya ngeh udah baru begitu kita gede dah tuh kita ngeh. Oh, kalau gitu Haji Muhammad dulu sholat tasbih. Saya jadi saksi dah. Betul-betul beliau itu rajin sholat sunat tasbihnya. Ya. Fa'ija dakhalal masjidah, maka apabila dia masuk masjid tuh, sampai di masjid, masuk ke masjid, kana fi sholatin, maka adalah dia di dalam nilai sholat. Baru masuk di masjid mempunyai nilai sholat. Dia sholat. Maka nanti sholatu tahbisuhu, selagi sholat itu menahan dia di situ. Ya, selagi begitu dia datang masuk masjid, apalagi dia sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat subuh atau sholat qobliyah zuhur dan sebagainya, dia itu sholat sunat, dia duduk itikaf, itu nilainya sholat. Itikafnya sholat, doanya dia sholat, makanya jangan ngobrol. Ketika kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat tahiyat masjid, jangan ada ngobrol, apalagi ngurusin dunia. Sebaiknya adalah kita banyak zikir, banyak tahmid, banyak takbir, ya, membaca tasbih. Kita yang baca di hati itu kalau perlu baca Quran sambil nunggu muazin, sambil nunggu muqayyim yang mau qomat. Ya, begitu qomat baru ada kita tutup Quran atau zikir selesai. Berapa banyak tuh kita zikir dicatat oleh malaikat yang tadi. Berapa banyak zikirnya kita, berapa banyak ucapan kita, kata-kata kita dicatat semuanya oleh malaikat raqib. Sementara malaikat atid nggak sempat mencatat apa-apa. Semuanya bagus ucapannya. Tapi kalau di dalam masjid malah ngomongin masalah duniawi, ya, masalah perdagangan, masalah niaga, masalah ekonomi, diomongin di masjid, diobrolin gitu. Bagaimana kamu dagang, bagaimana kamu usaha,
bagaimana kamu ini ya, maka sebaiknya jangan diomongin di dalam masjid. Maka atid itu bagian yang mencatat ini jelek ini omongan ini ya, dicatat oleh atid. Maka usahakan catatan amal kita senantiasa kebaikan. Setiap satu kata dicatat. Setiap satu kata dicatat. Ya, setiap satu kata dicatat oleh malaikat raqib. Dicatat. Nah, saya dari tadi itu berapa kalimat itu saya ucapkan, dicatat sama raqib. Apaan yang domain Ustaz? Catat sama dia. Makanya sembarangan ya kita bicara-bicara, apalagi gibah, namimah, ya, dengki, hasud, ya, takabur, sombong itu jauh-jauhkan semuanya. Yang menjadi kotoran, penyakit hati kita. Hati kita jadi kotor. Makanya kita bersihkan, masuk ke masjid. Bukan saja jasadnya, badan kita bersihkan dengan wudu, dengan daripada kotoran-kotoran najis apalagi, tetapi hati kita langsung kebersihan. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika. Ya Allah, berikanlah cahaya di hati kami dengan cahaya hidayatmu. Kalau hidayat masuk, nah alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan ada niat memperbaiki hidup kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Sebab apa? Hati kita udah nerima hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati yang gelap, Pak, bingung aja, gelap, masa berat aja rasanya. Ustaz sih benar, tapi gua memang belum bisa itu begini. Gelap masih belum terima. Iya, apalagi Nabi. Beda ya, Nabi benar Nabi mah. Kita mah bukan Nabi kata dia. Nah ini berat. Sebab apa? Hatinya gelap. Iya, susah untuk masuki hidayah di situ. Di mana ilmu adalah nur, cahaya dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita bersih, hati kita terang, sehingga akan menerima taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan ya. Makanya di dalam ngaji ini saya nggak mau jebak ya. Saya takut nanti yang kejebak. Wah, gue Ustaz, gue nggak enak nih kalau gue pulang. Gue jangan. Saya diam aja dulu gitu, biar yang pulang-pulang biar bebas pulang. Tinggal yang murni nih, yang siap memang ini mau ngaji ini badan nih semuanya. Apalagi tahu nih Jumat pagi Ustaz Nawawi nih, gitu kira-kira ya. Ngaji dulu ya. Dan kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah berikan terang hati kita. Saat ini juga kita nih nilai sholat ini, nilai sholat kita lagi talim, nilai sholat nilainya. Ya, nilai sholat kita. Begitu juga apalagi waktu sholli dan membaca sholawat, al malaikatu malaikat. Mana waktu sholli al malaikatu alaihi, dan bersolawat malaikat atasnya. Kalau malaikat bersolawat berarti istighfar. Malaikat mohon ampun kepada Allah untuk orang yang ada di sini semua. Malaikat minta kepada Allah ampuni dosa-dosanya. Begitulah bersalawatnya malaikat. Jadi bukan untuk dia, untuk kita. Untuk kita amal ibadahnya. Ya, ada yang malaikat kerjanya zikir terus, istighfar terus. Istighfar terus, Pak, sampai hari kiamat. Istighfar terus. Ya, istighfar buat siapa? Buat orang yang ketika ngaji khusyuk, tekun. Dia dengerin Pak Ustadz. Ini maaf ya, Masya Allah, beruntung melihat wajah Ustadz, melihat wajah guru. Itu diciptakan malaikat di langit istighfar sampai kiamat, Pak. Itu hikmah daripada ngaji kita. Belum lagi dapat ilmunya, belum lagi baru ngelihat aja serius gitu, pengen dengerin sebagainya. Itu Allah ciptakan di langit, ada malaikat yang istighfar terus sampai hari kiamat buat dia. Orangnya udah mati, udah kemana-mana,
udah jadi tanah, udah jadi debu, tulang belulang udah hancur, tapi malaikat tetap istighfar buat dia. Sampai kapan? Sampai kiamat. Subhanallah. Begitulah untungnya orang yang duduk di majlis taklim. Makanya nih termasuk orang-orang yang beruntung semuanya. Ya, itu orang-orang yang beruntung. Diberikan kesempatan oleh Allah, nggak ada kesibukan. Pagi ini ada sibuk juga, kita nggak kecil yang lain. Tapi ini yang penting buat kehidupan kita, keselamatan kita yang abadi di negeri akhirat. Kita cari bekal buat di sana. Sebab di sana adalah usahanya sekarang. Lain lagi hidup di dunia. Dunia adalah ketika hidup di dunia kita mencari untuk dunia, ya kan? Kita mencari untuk dunia dan untuk akhirat yang abadi. Tapi buat akhirat di dunia kita carinya juga. Jadi masa kerja kita nih, usaha kita waktu di dunia aja. Dunia mazraatul akhirah, tempat bercocok tanamannya demi keberhasilan dan panen nanti di akhirat. Maka harus ada, ya. Satu kali tasbih tadi kita baca, subhanallah, ditanamkan satu pohon kurma di surga, satu tasbih. Tadi ikut nggak? Subhanallah, 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 subhanallah. 33 pohon subur-subur itu. 33. Ya alhamdulillah 33 lagi. Allahu Akbar 33 lagi. Bererod tuh setiap lagi. Bisa sholat kita bererod. Buat apa banyak-banyak di sana? Doh, di sana mah hidup kita selama-lamanya. Nggak ada akhirnya di sana mah. Ya, nggak ada berakhir di sana. Hidup di akhirat kelak nanti. Dan masa berkembang, beranak segala macam itu waktu di dunia. Udah di sono biar kita punya bini apa 70. Bini 70 sono paling miskin. Paling miskin. Maaf ya, Bu. Di sono nggak ada rasa cemburu, nggak ada. Nggak ada rasa cemburu. Yang cemburu aja cuma di dunia. Di sana paling miskin ente nih 70. Kan lumayan itu. Ya. Buat hidup selamanya lagi. Apalagi yang kaya. Udah berapa ribu kali di sana ya. Kekuatannya udah Allah berikan kepada ahli surga dan enggak bakalan bunting tuh. Enggak bakalan hamil, apalagi beranak, enggak bakalan. Ya. Di sana. Kalau bidadari bunting enggak ada di sana. Makin banyak itu nanti anaknya bidadari lagi. Enggak. Sana enggak ada nenek-nenek, sana mah muda semuanya. Seger semuanya. Enggak ada yang peot. Yang peot, yang keriput segala enggak ada di sana. Apalagi yang giginya udah habis ompong semuanya enggak ada. Seger semuanya. Itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala nanti. Dunia emang kenapa dibikin dari orok, dari remaja dan anak-anak remaja, dewasa, tua, mati? Sebab hanya sementara, hanya waktu itu aja. Kalau di dunia, jadi udah tua, mati, pikun. Paling ada ratusan tahun umurnya udah pikun dah sana dah. Udah susah, mati enggak? Kadang-kadang udah disumpahin sama cucunya. Ini orang nggak mati-mati. Nauzubillah min ya, iya. Masya Allah. Bukannya doain biar sehat, panjang umur, makanya ya. Kalau udah tua bangka mah nggak usah pakai ulang tahun dah. Ulang bangka. Masih cucu doain panjang umurnya. Pokoknya mau kemana orang udah ratusan tahun? Iya. Iya, nggak usah. Jadi andai kata kita mau juga memperingati lahir kita dan sebagainya dengan baca Yasin, dengan baca doa gitu, dengan puasa sebagaimana Rasul. Ya. Bukannya nyanyi-nyanyi, jijik-lakan, joget-joget, minum-minum, wah. Apalagi pada anak muda itu pada pelukan segala macam, yang nggak usah. Jangan diikutin, itu salah kaprah.
Ya, nih, malaikat bersalawat, beristighfar buat orang yang ada di masjid, madama fi majlisihi, selagi orang itu ada di tempat duduknya di masjid ini. Alladzi shala fihi, di mana dia salat tadi di situ di masjid ini. Kana fi sholatin, mana bimaj alladzi shala fihi yaquluna, malaikat-malaikat pada berdoa. Malaikat berdoa. Yaquluna, mereka itu malaikat-malaikat itu berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi aw yahdasu fihi. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah mereka yang ada di sini. Tuh, malaikat lagi baca doa ini. Nanti enggak denger aja pada. Lagi doain nanti. Lagi minta doa kepada Allah. Minta coba diampunin dosa-dosanya ini. Kalau malaikat mah enggak pernah punya dosa. Maka dia cukup adalah buat kita doanya. Supaya yang ada di sini diampunin dosa-dosanya. Allahumma rahamnu, ya Allah limpahkan rahmat kepadanya. Ini malaikat lagi minta-minta. Dan kita nggak terasa, nggak tahu. Sebab apa? Nggak paham, belum ada keterangan. Setelah ada keterangan ini kita mestinya paham. Kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat aja ngedoain kita. Ya, apalagi guru-guru kalau baca doa, semua tuh. Guru-gurunya, murid-muridnya didoain, jamaahnya, teman-temannya, jamil muslimin wal muslimat, semuanya orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan doain. Mau orang ya, termasuk ustadz-ustadz yang pada baca doa, semuanya baca doa. Makanya kita dianjurkan kalau baca doa, amin fi du'aika wala tukhassis. Kalau berdoa ajak orang lain biar dia aminin suganya, jangan baca doa untuk orang lain sendiri. Rabbi pilih wali walidaya, Rabbi pilih wali. Itu doa buat sendiri. Itu ya. Kalau lagi ngaminin yang lain, nah yang lain lagi pada amin. Rabbi filana junubana wali walidina. Ya. Gitu. Ya. Jangan Rabbi pilih wali walidaya, Rabbi pilih wali walidaya. Berkali-kali lagi nih. Kita disuruh amin. Sementara dia doanya buat dia doang. Lah kan pelit banget ini orang. Kita disuruh aminin, doa buat dia. Buat kita sekalian. Ya. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rame doa. Kebagian tuh semuanya tinggal amin, 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 amin semuanya. Cukup dengan amin. Nah, kayaknya kalau di mana-mana tuh kadang-kadang kalau guru kiai lagi baca doa, padahal nggak kedengeran doanya apa dia baca, udah husnudzon aja. Kita, kadang-kadang apa dia kata itu? Jangan-jangan dimintain yang nggak benar, nggak mungkin. Husnudzon aja. Adik kita, masya Allah. Kadang-kadang lebih keras aminnya. Ya maaf dong. Padahal gurunya malah ngeri aja. Ya, malah aja. Tapi itu dong. Udah. Jadi dia husnudzon aja. Pasti dimintain yang baik oleh gurunya. Ya, jangan dengki sama guru. Gitu. Jangan suudzon sama guru. Guru pun udah ikhlas banget biar suaranya nggak kedengeran juga doanya. Aminin aja, pasti doa untuk kebaikan buat kita. Ya. Sebab ada perintah memang. Ya. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Ya. Tadarru'a wa khufyah, dengan rasa tadarru, rendah diri, dan khufyah, pelan-pelan. Begitu. Jadi yarin aminnya keras, doanya mah pelan. Yang penting tahu nih doanya pasti buat kebaikan. Ya. Nah, sekarang au yahdas malam yu'zi, selagi dia tidak mengganggu pihi di dalam masjid itu, au yahdas, atau tidak datang hadas atau ngobrol, ya, berbicara dan sebagainya. Jangan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat.
apa yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, ya. Semoga nanti juga kita sholat langsung, kita sholat sunat Isra. Kalau udah lewat 5 menit ya, 2-3 menit lewat udah, insya Allah diperbolehkan udah. Tapi afdolnya memang 10 menit, 15 menit baru gitu ya. Tapi sah udah walaupun lewat 2-3 menit untuk kita sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dengan sholat Isra ini pahala haji dan umroh dengan sempurna. Dengan sempurna apa? Artinya hajinya mabrur, umrohnya mabrur. Tuh, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan haji kita, cuma sholat doang 2 rakaat, pahalanya sama dengan itu. Itulah padilahnya orang-orang yang ibadah di waktu subuh sampai terbit matahari. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan panjang umur sampai Jumat yang akan datang masih kita ketemu lagi. Kita tambah lagi deh amal kebajikan kita agar kita akhiri hayat kita dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.